Halo semuanya, welcome back to my channel. Jadi kali ini aku akan membahas satu aplikasi, yaitu aplikasi study Bible terbaik. Jadi kata terbaik di sini artinya adalah lengkap, praktis, dan juga mudah dimengerti. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya dari mana sih aku tahu study Bible ini? Jadi pertama kali aku tahu study Bible ini bukan dalam bentuk aplikasi, tapi dalam bentuk hard copy atau buku. Jadi waktu aku kuliah dulu di Karawaci, aku ikut sebuah Bible study atau pendalaman Alkitab. Nah, di situ pembicaranya menjelaskan, bahkan kalau tidak salah hanya 2 ayat, tapi dia bisa menjelaskannya dalam waktu 2 jam. Kemudian setelah selesai pembicara itu berkhotbah, saya iseng-iseng lihat dia pakai Alkitab apa sih? Nah, saya lihat di situ judulnya adalah Life Application Study Bible. Sepulangnya dari situ, aku langsung pergi ke Books and Beyond dan cari study Bible itu. Dan kebetulan sekali hanya sisa 1. Aku masih ingat ada sisa 1 dan itu harganya sekitar Rp650.000 untuk yang hard copy. Nah, kebetulan waktu itu ada tabungan 700.000. Sebenarnya niat awalnya mau beli sepatu Skechers, tapi aku pikir ini sepertinya lebih baik dan lebih bermanfaat dalam hidup aku, jadi aku beli. Nah, untungnya waktu itu OVO lagi banyak cashback. Jadi saat aku beli Alkitab itu harganya Rp650.000, itu dapat cashback sekitar 30% di OVO Point. Jadi misalkan Rp650.000, 10%-nya berarti Rp65.000 dikali 3 berarti Rp195.000. Jadi hampir Rp200.000 dapat cashback OVO Points. Jadi hitung-hitung ya sekitar 450 sekian untuk buku yang setebal itu. Jadi ini ya, ini dia nama Life Application Study Bible. Ini versi terjemahan yang NKJV ya, warna ungu dan tebelnya seperti ini ya. Nah, ini mungkin sudah agak rusak. Jadi aku belinya tahun 2017. Jadi sekarang udah 3 tahun. Jadi untuk setebal ini menurut aku ini worth it banget sih. Dan apalagi isinya yang tadi aku bilang terbaik ya, lengkap, mudah dimengerti, dan juga praktis, relevan terhadap kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebenarnya untuk siapa sih Life Application Study Bible ini? Jadi ini aku sarankan untuk semua orang Kristen ya, tidak hanya mungkin untuk pendeta atau youth mentor. Jadi isinya kalau kalian mau saat teduh pagi, kalian bisa baca, dan di situ di bawahnya ada penjelasan yang menghubungkan ayat Alkitab tersebut ke kehidupan sehari-hari. Jadi aku rekomendasikan ini ke semua orang Kristen ya. Nah, sekarang aku akan tunjukkan caranya untuk download aplikasi Life Application Study Bible dan juga harganya berapa. Pertama, kita pergi ke App Store, lalu search Life Application Study Bible. Nah, akan muncul beberapa rekomendasi. Silahkan pilih yang warna hijau, ikonnya warna hijau. Itu pengembangnya namanya Tecarta Incorporated. Di situ juga dibilang the best selling study Bible ya. Jadi ratingnya 5,0 dari 11 rating. Kemudian developernya bahasanya Inggris ya. Memang aku sarankan ini untuk kamu juga bisa belajar bahasa Inggris. Size-nya sekitar 219,9 MB. Nah, ini bisa kalian lihat previewnya ya. Di dalam kalian bisa lihat previewnya. Kemudian ini juga review dari orang lain. Untuk harganya ini adalah Rp299.000. Pertanyaannya, apakah mahal? Kalau tadi yang aku bilang buku hard copy-nya itu sekitar Rp650.000. Kemudian kalau terjemahan bahasa Indonesianya, coba kita lihat ya di Google. Coba kita cari live. Nah, bisa dilihat di sini harganya kalau yang terjemahan bahasa Indonesia itu sekitar Rp930.000 dan ada juga yang Rp1.630.000. Jadi pertanyaannya, apakah Rp299.000 itu murah dibandingkan yang ini? Murah sekali ya. Nah, ini adalah tampilan aplikasinya kalau kalian sudah membukanya. Sekarang kita akan melihat beberapa pengaturan dasar supaya kamu mendapatkan tampilan atau view yang senyamannya kamu. Pergi ke sebelah kanan, ikon gerigi itu adalah setting atau pengaturan. Nah, di atas kalian bisa lihat ya, ini ada garis-garis putih. Ini artinya ayat tersebut ditampilkan dalam satu row seperti ini. Kalau misalkan kamu klik yang di sebelahnya, ini akan ditampilkan secara 2 row. 2 row ini untuk
untuk terjemahan yang berbeda. Misalkan sebelah kiri saya mau King James Version, di sebelah kanan maunya New Living Translation. Oke, jadinya seperti ini ya. Akan dua bahasa. Aku belum cek apakah ini ada bahasa Indonesia atau tidak ya. Oke, bahasa Indonesia sepertinya belum ada ya. Kemudian selanjutnya ada juga dark mode dan juga light mode. Untuk tampilan default saat kalian menginstal aplikasi akan light mode ya. Cuman aku lebih suka dark mode karena lebih hemat energi. Dan juga aku sukanya satu row aja. Kemudian selanjutnya di titik 3 kalian bisa menyesuaikan ukuran font. Misalkan kalian suka font yang kecil, nah jadinya seperti ini. Kemudian kalau mau fontnya agak besar, oke seperti ini ya. Dan jenis huruf bisa dipilih ya, ada banyak: Avenir, Futura, Georgia, Helvetica, Iowan, Palatino, Times New Roman, dan Verdana. Kalau aku lebih prefer ke Helvetica. Kembali. Oke, menurut aku itu pengaturan dasarnya. Kalau kamu sudah dapatkan yang kamu mau, kita next ke selanjutnya. Oke, sekarang kita akan melihat user interface atau tampilan pengguna. Di bagian atas ada nama kitab dan juga pasalnya, John chapter 1. Di sini kalian bisa pilih ya, yang berwarna biru itu adalah perjanjian lama dan warna merah itu adalah perjanjian baru. Kemudian tombol gerigi itu kembali ke setting dan juga KJV itu jenis terjemahannya. Kamu juga bisa search, misalkan kamu mau cari tentang Light of the World begitu ya. Ada di mana ya? Oke, ada di John chapter 11 verse 9. Kemudian di pojok kiri bawah ada tombol rumah, itu adalah verse of the day, ayat atau ayat hari ini. Ada juga devotional of the day, devosi untuk hari ini. Kita coba lihat ya devosi untuk hari ini bagaimana. Oke, jadi kira-kira seperti ini devotionalnya. Ya. Ini diambil dari Devotion for Men. Kalian bisa juga coba untuk yang fullnya, tinggal klik try it. Di sebelah King James Version ada juga tombol seperti tombol play. Coba kita coba bikin. The Gospel according to John, John 1. In the beginning was the Word. Kemudian kalau kita lihat di atas ini ada 3 panel. Panel pertama ini adalah resource ya. Di resource ini juga ada 4 halaman. Yang pertama ini adalah preface atau pengantar. Ini adalah pengantarnya, bisa dilihat. Banyak ya. Kemudian next, ini adalah pengantar kitab. Misalkan kita membaca kitab John atau kitab Yohanes, ada pengantarnya juga, introduction of the book ya. Menurut aku ini bagus banget sih, supaya kita tahu konteks kitabnya itu bagaimana ya, dan apa pesan utama dari kitab tersebut. Kemudian di halaman box ini adalah beberapa resource umum ya, seperti maps, chart and diagram, personality profiles, a Christian worker resource, dan lain-lain. Nanti kita akan lihat lebih lanjut ya di sini. Kemudian yang paling terakhir, gambar buku itu adalah commentary dari ayat yang kita baca. Contohnya di sini di sebelah kanan Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Jadi ini komentarinya ya. Nah, kalian bisa baca bahwa komentari ini berhubungan langsung dengan kehidupan kita sehari-hari. Sini juga dijelaskan apa artinya begitu ya. Nah, saat ini kita akan explore resource umum yang tadi ya, di bagian box. Contohnya maps. Misalkan kita lihat key places and Genesis. Ini adalah tempat-tempat kunci di kitab Kejadian. Balik, contohnya lagi, misalkan Jacob's return to Canaan. Jadi di sini dilihat perjalanan Yakub ke Kanaan ya, rutenya. Next, ada juga charts and diagrams. Contohnya names of God ya. Di sini dijelaskan nama-nama Tuhan dan juga arti, referensi kitab dan juga
signifikansinya. Next, kita lihat personality profiles. Nah, ini juga salah satu resource yang aku suka. Dulu di akun Instagram yang tentang pendidikan, aku ada buat karakter-karakter Alkitab dengan gambarnya dan juga penjelasan tentang mereka. Itu aku ambil dari Life Application Study Bible bagian personality profiles ini. Misalkan kita mau belajar tentang Boaz. Jadi dijelaskan tentang Boaz secara lengkap. Oke. Nah, ada banyak ya. Dan dari kelebihannya apa, fakta uniknya apa, pelajaran dari hidupnya apa. Kemudian coba dari Daud ya, David. Nah, termasuk ada juga kesalahan atau kelemahan dari tokoh juga dipelajari ya. Ayat kunci juga. Next, kita akan lihat a Christian Worker Resource. Nah, ini seperti artikel ya. Misalkan kita lihat how to become a Christian, ini lebih ke artikel ya. Kemudian ini juga ada kalau kalian dipercayakan untuk menjadi pembicara begitu ya, untuk membahas satu topik Alkitab. Ini ada step-stepnya. Using the Master Index, focusing on a book of the Bible, dan lain-lain. Next, ada juga artikel-artikel lain. Ini adalah reading plan ya. Misalkan kalian ada mau membaca dalam 1 tahun, membaca 1 Alkitab penuh ya. Di sini ada reading plan-nya. Ada juga concordance. Misalkan kita mau mempelajari tentang acceptable ya. Acceptable ini artinya apa? Dan juga ayat-ayat Alkitab yang menjelaskan tentang acceptable itu di bagian mana aja. Contohnya lagi, afraid. Mungkin kalian mau membahas word study ya tentang afraid. Bisa dari sini. Next, ada juga Master Index. Misalkan tentang dependence. Komentari yang berbicara tentang dependence itu dari mana aja. Ini juga bagus sih yang Master Index. Aku sering pakai juga. Misalkan aku mau mempelajari tentang education ya. Kita cari education. Nah, ini dia. Ini adalah komentari yang berbicara tentang education. Religious education must be life-oriented. Itu di Deuteronomy 6 verse 7 dan seterusnya. Fitur yang terakhir itu adalah reference. Reference ini juga membantu kita bagaimana caranya memaksimalkan study Bible ini. Contohnya, mereka menjelaskan apa sih aplikasi itu, begitu ya. Kemudian, kenapa sih Life Application Study Bible ini unik, begitu. Oke, itu ya tentang reference. Fitur terakhir kita lihat adalah yang bagian panel terakhir itu ada gambar pensil, itu untuk memberikan notes. Kalau kalian ada mau buat notes, kemudian bookmarks, margin notes, highlights, dan juga folder. Contoh ya, coba kita buat contoh. Di sebelah kanan ada mau di highlight misalnya warna biru, kemudian ini warna kuning, ini warna pink. Selanjutnya misalkan mau nah jadi misalkan John 1 ayat 4 kalian mau kasih catatan di sini juga bisa ya. Akan muncul di sini. Ya, margin notes namanya. Kemudian kalau misalkan mau ditambah, oke, ini untuk kirim pesan. Ini untuk print. Nah, ini bisa juga diberikan underline atau off, itu artinya dihilangkan ya. Nah, oke, segitu dulu reviewnya. Oke, itu adalah review dari aku, semoga bermanfaat. Nah, untuk terakhir final thought-nya, jadi Life Application Study Bible ini ditulis banyak oleh doktor dan profesor. Jadi pasti komentarinya juga mereka sudah pelajari baik-baik bertahun-tahun, dan mereka juga tekankan bahwa ini bisa dipakai interdenominasi. Baik kamu itu Injili, karismatik, atau reform, atau yang lain-lain. Jadi ini recommended buat kamu untuk bisa miliki. Dan bagi orang Kristen, aku sarankan kalau kalian sering bingung membaca Alkitab, itu mungkin karena kita tidak tahu konteks di balik penulisan kitab tersebut. Misalkan kitab Wahyu,
Tidak semua orang mengerti bahwa kitab Wahyu itu figuratif. Kalau kita tahu konteks ditulisnya bagaimana kitab tersebut, kita akan lebih mengerti maksudnya dan juga tidak asal menafsirkan. Dan mungkin juga secara khusus di bagian-bagian tertentu Alkitab secara spesifik, misalkan kita membaca Wahyu 15 ayat 1. Apa sih maksudnya di ayat tersebut? Nah, kita bisa bantu komentari untuk memahami lebih baik ya. Oke, cukup sekian. Jika kamu ada request selanjutnya aku akan bahas apa, silahkan komen di bawah ini. See you in the next video. Bye!